Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pradeka. Tempat tanggal lahir Sangatta 1 Agustus 2002. Hobi membaca. Asal sekolah SMA Negeri 1 Rantopulung. Sekarang duduk di kelas 12 jurusan IPA. Moto hidup saya adalah orang yang menang adalah orang yang bisa melawan emosinya. Oke teman-teman, jadi yang pertama saya akan presentasikan adalah data dari buku ini. Novel yang saya baca ini berjudul Sang Lelaki Pilihan, yang ditulis atau dikarang oleh Linne Graham dengan jumlah halaman sebanyak 204 halaman. Penerbit novel ini adalah PT Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada tahun 2019. Alamat penerbit Kompas Gramedia Building Blok I, lantai 5, Jalan Palang Merah Barat 29-37, Jakarta 10270. Harga dari novel ini sekitar kurang lebih 70.000. Tema dari novel ini adalah percintaan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sarah Leshy yang memiliki watak protagonis. Tokoh inti atau tokoh pembantu yang pertama ada Antonia Dalton yang memiliki watak antagonis. Kemudian ada Alec Rossini yang memiliki watak antagonis. Kemudian ada Brian yang memiliki watak antagonis. Kemudian ada Jenny Dalton yang memiliki watak antagonis. Kemudian ada Pete Honeyford yang memiliki watak protagonis. Tokoh sampingan pada novel ini seperti Tasmin Laszlo, Dalton, Marco, Claudia, Elisa, Louis Chilton, Dennis, Tony Bargani, Sandro Rossini, Donatella, Lucilla, dan Cara. Jadi gini teman-teman, dalam novel ini menceritakan tentang kisah percintaan antara Sarah Leshy dan Brian. Namun kisah cinta mereka tuh harus kandas karena skandal perselingkuhan antara Brian dan sepupunya Sarah, yaitu Antonia Dalton. Oke teman-teman, jadi latar tempat yang ada di novel ini itu seperti apartemen. Contohnya kutipannya itu melesat menaiki tangga menuju apartemen yang ia tinggali pada halaman 5. Kemudian gedung kantor. Kutipannya itu, contoh kutipannya seperti Sarah berjalan kembali ke gedung kantor pada halaman 9. Kemudian halte. Sebuah bus berhenti di halte. Terdapat pada halaman 8. Kemudian ruang kerja. Sarah memasuki ruang kerja pada halaman 9. Kemudian rumah sakit. Kutipannya itu seperti masih di rumah sakit dengan istrinya. Halaman 15. Kemudian studio foto. Contoh kutipannya, Sarah belum pernah pergi ke studio foto pada halaman 26. Kemudian tempat tidur. Sarah kembali merebahkan tubuh di tempat tidur pada halaman 40. Kemudian kamar. Kutipannya seperti 1 jam kemudian Sarah berdiri di kamar yang sama pada halaman 188. Kemudian bilik mandi. Contoh kutipannya, dan masuk ke bilik mandi pada halaman 39. Latar yang selanjutnya adalah latar waktu. Yang pertama ada pagi. Contoh kutipannya, sekarang sudah lewat pukul 9 pada halaman 51. Kemudian siang. Pria itu seharusnya ada di Roma siang ini. Halaman 14. Sore. Hari sudah beranjak sore pada halaman 244. Kemudian malam. Malam ini aku mengadakan pesta makan malam pada halaman 23. Kemudian dini hari. Hampir pukul 2 dini hari pada halaman 209. Senja. Hari mulai gelap. Halaman 209. Kemudian tengah hari. Seperti badut sepanjang setengah hari. Halaman 42. Kemarin. Brian makan siang bersama kami kemarin. Halaman 4. Kemudian tengah malam. Tak lama setelah pukul 12, Sarah naik ke tempat tidur. Halaman 209. Teman-teman, latar yang selanjutnya adalah latar suasana. Yang pertama ada sepi. Contoh kutipannya, ruangan itu sepi pada halaman 6. Kemudian panik. Contoh kutipannya, Antonia dengan panik berusaha kembali memasang
pada halaman 15. Santai, contoh kutipannya, dengan santai mengaku pada Sarah pada halaman 15. Kemudian sedih, contoh kutipannya, sesuatu yang membuat sedih pada halaman 18. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah amanat. Jadi setelah saya membaca novel ini, amanat yang bisa saya ambil adalah tidak ada yang benar-benar hitam dan putih. Selanjutnya teman-teman adalah bahasa yang digunakan. Dalam novel yang saya baca ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun terdapat beberapa bahasa asing seperti bahasa Italia dan Inggris. Contohnya Bella Mia yaitu bahasa Italia, kemudian Sia Spring yaitu bahasa Inggris. Oke teman-teman, selanjutnya adalah gaya bahasa atau majas. Dalam novel ini saya menemukan 3 majas, yaitu seperti majas personifikasi. Contoh kutipannya, aku melihat tulisan kesalahan menari-nari di depanku saat upacara pernikahan kemarin, terdapat pada halaman 155. Kemudian majas simbolik. Contoh kutipannya, Sarah yang ramping condong lebih dekat pada Alex seolah ingin dipeluk dan bergelayut seperti kucing pada halaman 53. Kemudian majas repetisi. Contoh kutipannya, kali ini lebih jujur, jauh lebih jujur pada halaman 45. Oke teman-teman, jadi selanjutnya adalah sudut pandang. Dalam novel ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang sebagai orang yang serba tahu tentang keadaan tokohnya. Contoh kutipannya, Sarah berbalik dan berlari menjauh, terdapat pada paragraf keempat, kalimat pertama, halaman 7. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sinopsis. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis dari novel tentang lelaki pilihan ini. Kita mulai ya. Sarah membayar taksi dengan napas memburu dan melesat menaiki tangga menuju apartemen yang ia tinggali bersama Antonia. Dalam pikiran Sarah, apakah mereka dirampok? Apakah ada anggota keluarga yang terluka? Atau yang paling terburuk adalah apakah terjadi sesuatu pada Brian? Imajinasi Sarah menjadi tak terkendali sejak menerima pesan dari Antonia di kantor. Wilson bilang, Anda harus segera pulang. Saat mendesak dari operator memberi penekanan pada kalimatnya dengan cemas. Saya harap ini bukan kabar buruk, Miss Lacey. Dia bahkan tidak menyuruh saya menyambungkan panggilannya kepada Anda. Setelah melintasi puncak tangga dengan kecepatan tinggi, Sarah membuka kunci pintu flatnya dan ia bingung. Musik keras memekakkan telinganya. Album terbaru Phil Collins dimainkan dengan volume maksimal. Sebuah sepatu pantofel biru elektronik teronggok di depan karpet koridor seperti sebuah tanda tanya. Antonia, panggil Sarah bingung. Kedua alisnya bertaut sewaktu melintasi ruang duduk yang kosong. Pintu kamar tidur terbuka sedikit. Sarah mendorongnya hingga terbuka lebar. Antonia, panggilnya lagi. Dan kemudian Sarah melihat pasangan setengah telanjang bergumul penuh gairah di tempat tidur yang kusut. Sarah cicit sepupunya sembari bangkit. Rambut pirang madunya berantakan, bibirnya yang merah muda membengkok, matanya yang biru membelalak ngeri. Sarah mematung di tengah upayanya untuk mundur karena malu. Perhatiannya berfokus pada laki-laki berambut kusut yang terangkat dari bantal putih. Ia mengenali lelaki itu dan perutnya seperti dihantam tujuan keras. Tangan kejam seolah mencengkram jantung dan paru-parunya, menghentikan detak jantungnya, merampas udara yang seharusnya ia hirup. Astaga, terang meriang, menyambar ke meja dan berguling turun dari tempat tidur dalam satu gerakan. Antonia dengan panik berusaha memasang kembali blusnya. Kenapa kau tidak berada di kantor? Teriaknya. Kenapa kau tidak menelponku dan meninggalkan pesan bahwa aku harus pulang? Sarah berkata tak karuan, bahkan tidak mengenali suara asing yang keluar dari bibirnya. Aku menelpon, apakah kau gila? Antonia memekik marah. Siapapun yang menelpon, kau bisa pastikan itu bukan aku. Sialan kau Tony, caci Brian. Kau sengaja menjebakku. Aba-aba bantahan menggantikan amarahnya. Antonia menatap sini Sarah yang sudah beringsut mundur dengan kakinya yang lunglai. Aku sudah memperingatkanmu, Brian adalah milikku bukan? Tidak. Suara Brian bergetar sewaktu matanya berserobok dengan mata hijau Sarah yang berkaca-kaca. Genangan air mata luka di wajah putih Sarah yang lembut. Brian sontak bergerak ke arah Sarah. Kedua tangannya dilebarkan seakan mengundang Sarah kembali kepadanya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya Sarah. Sumpah. Sarah berbalik dan berlari menjauh. Ia hampir terjatuh. Di rangkaian udakan terakhir tangga. Suara panik Brian yang memanggil-manggilnya dari puncak tangga terdengar seperti alarm wire. Sarah menuliskan telinganya dari panggilan Brian, menegakkan tubuhnya dengan tangannya yang gemetar berpegang
tiba-tiba sehingga ia jatuh bebas dari ketinggian. Ingatannya tanpa henti memutar potongan-potongan dialog dari masa lalu. Brian memilihmu seperti dia memilih meja. Kau harus terlihat bagus pada acara makan malam perusahaan dan tetap begitu untuk waktu yang lama. Titik Antonia. Sarah menegakkan bahu kecilnya, melihat kilas pantulan dirinya di jendela toko. Sarah menatap wanita mungil berambut hitam dan ditata rapi dalam kepang Prancis, bersetelan bisnis warna navy yang tidak menarik dan kemeja putih. Bukan saingan wanita pirang setinggi 178 cm yang tengah berpose untuk sampul majalah Vogue. Sarah tidak tahu harus berbuat apa dan pergi kemana. Sebuah bus berhenti di halte beberapa meter di depan Sarah. Sarah mulai berlari, mata lingungnya melihat sekitar. Seorang pria yang berdiri di dekat sebuah pintu. Pria itu terlihat aneh melihat Sarah. Sarah tidak memperhatikan bahwa pria itu cepat-cepat mengikutinya dari belakang dan naik ke bus yang sama. Haruskah kita menjadikan Antonia pengiring pengantin wanita? Ibuku tidak tahan dengannya. Brian. Dia wanita nakal. Tentu Brian tidak suka. Tidak ada wanita baik yang akan mengikuti pakaiannya demi uang. Suara Brian memasuki gedung kantor dan memasuki ruang kerja luas yang ia tempati bersama petik Oliver. Telepon di meja Sarah berdering terus menerus yang tidak ia hiraukan. Sarah duduk termenung, betapa sakitnya hati dan merasa sangat dihianati oleh pasangannya. Tak pernah Sarah pikirkan bahwa ia akan merasa sakit ini melihat secara langsung tunangannya itu berselingkuh dengan sepupunya sendiri. Hal itu membuat Sarah begitu terpuruk dan membuatnya mengalami sebuah keputusan yang sama sekali tak pernah terpikirkan oleh Sarah untuk membatalkan pernikahan. Namun siapa sangka bosnya yang terkenal angkuh, playboy dan dingin secara diam-diam sudah mencari Sarah dan misalnya sejak lama. Bosnya itu pun tidak melewatkan kesempatan itu. Ia menawari Sarah menginap di apartemennya dan menawarkan sebuah pernikahan kepada Sarah. Setelah lebih dari 1 tahun Sarah bekerja sekaligus istri dari bosnya, Sarah mulai mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan oleh Alex, yaitu bosnya. Namun Sarah ragu apakah pernikahan mereka itu hanya benar-benar sebatas kesepakatan kerja. Lalu mengapa Alex sering terlihat cemburu? Apakah ia mencintai Sarah? Keraguannya terpecahkan. Dengan tegas Alex mengatakan, "Aku benar-benar cinta padamu. Semua pikiranmu hanya milikku." Dan dengan penuh gairah Alex membuat Sarah lupa dan lupakan semua masalah dengan bantuan satu ciuman. Alex membuat Sarah benar-benar lupa akan semua masalahnya. Oke teman-teman, keunggulan dari novel ini adalah yang pertama, judul dan sampul menarik. Yang kedua, bahasa ringan dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, alurnya mengalir sehingga mampu membawa pembaca dengan baik. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kekurangan. Jadi kekurangan dari novel ini ada 2. Yang pertama, kurangnya penjabaran latar belakang salah satu tokoh yang cukup penting. Yang kedua, latar belakang penulis tidak disertakan dalam novel. Jadi teman-teman, kesimpulan dari novel yang saya baca ini adalah keseluruhan cerita dalam novel Tanggal Laku Pilihan ini menurut saya itu sangat menarik dan menjadi salah satu rekomendasi untuk para kolektor novel, terutama yang suka tentang novel tentang percintaan. Oke teman-teman, jadi untuk saran pembaca adalah kualitas kalimatnya sudah bagus, tapi mungkin dalam hal pembawaan alur ceritanya, gaya yang dibawakan oleh penulis akan sedikit membingungkan bagi para pembaca. Dan buku ini paling cocok dibaca untuk kalangan remaja, khususnya yang berusia 21 tahun, karena banyak sekali kata-kata sensitif di dalamnya. Oke teman-teman, saran penulis. Untuk saran penulis, sebaiknya dalam penulisan novel ini lebih menggunakan kata-kata yang baku agar lebih mudah dipahami pembaca.